Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinani. Amma ba'd. Para pemirsa Al-Ikhlas Ujung Bone TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat dan rahmatnya sehingga kita masih bisa menyaksikan kembali channel kesayangan kita Al-Ikhlas Ujung Bone TV. Salawat dan salam tak lupa pula kita hanturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, bahkan yang dikatakan keluarga beliau yaitu umatnya yang selalu istiqomah di atas sunnahnya ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kita kembali bersama di Ramadan Mabarakah bersama Andre Guruta di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone. Sebelumnya kami menginformasikan bahwasanya penerimaan santri baru Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone gelombang kedua masih terbuka sampai pada awal Juni 2022. Iya. Alhamdulillah sudah bersama kita Andre Guruta, Dr. Kiai Haji Lukman Arake, LCMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini, Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik, para pemirsa Al-Ikhlas Ujung Bone TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami juga memberikan kesempatan kepada pemirsa dimanapun berada untuk memberikan pertanyaan terkait tema kita pada hari ini, yaitu Nuzul Quran. Silakan mengirim via WhatsApp atau kolom komentar di channel kesayangan kita yaitu Al-Ikhlas Ujung Bone TV. Untuk berkahnya waktu kita pada kesempatan ini, kami persilahkan kepada Andre Guruta untuk menyampaikan materi pembukanya pada sore hari ini. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qaili fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin al-qail Al-Qur'anu ma'dubatullah wal qailu aidan al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Wa ba'du. Para pemirsa TV Ujung Bone dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas sedikit tentang Nuzulul Quran. Nuzulul Quran seperti yang kita pahami adalah peristiwa turunnya Al-Quran sebagai wahyu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama menjelaskan bahwa mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi itu kurang lebih 1.200 jumlahnya. Seperti yang disebutkan oleh guru kita Imam Muslim dalam mukaddimahnya, bahwa Allah memberikan mukjizat kepada Nabi sekitar 1.200 jumlahnya. Tentu saja dari 1.200 mukjizat ini yang paling puncak dan sampai hari ini kita sebagai seorang muslim masih bisa membaca dengan baik mukjizat itu. Itulah Al-Quranul Karim. Sesuai dengan namanya, Al-Quran artinya sesuatu yang dibaca. Tentu saja Al-Quran, dalam bahasa Al-Quran sendiri, tentu fungsinya sangat banyak sekali. Paling tidak di antara tujuan diturunkannya Al-Quran itu kepada Rasulullah adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hudan linnas, sebagai petunjuk kepada manusia secara umum
hudal lil muttaqin, juga secara khusus sebagai petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Al-Quran itu oleh Allah dijadikan sebagai petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa? Bukankah secara logika orang-orang yang bertakwa itu sudah terpetunjuk? Sehingga kemudian tidak perlu lagi diberikan petunjuk karena memang dia sudah terpetunjuk. Ya, tahsilul hasil kata ulama. Di sini para ulama kita menjelaskan bahwa memang betul orang-orang yang sudah bertakwa itu sudah terpetunjuk. Tetapi tidak ada jaminan bahwa ketakwaannya itu akan berlangsung dan bertahan lama. Boleh jadi ada perubahan, yang namanya hati berubah-ubah. Ya, sehingga Nabi kan mengatakan, ya muqallibal qulubi, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Karena hati itu selalu berubah. Maka tentu saja dalam hal ini orang yang terpetunjuk pun, yakni orang-orang yang bertakwa, itu masih membutuhkan petunjuk dari Al-Quranul Karim. Dari sinilah kemudian bisa disimpulkan bahwa jangankan orang yang sudah takwa, sudah terpetunjuk, masih membutuhkan Al-Quran dalam hidup dan kehidupannya, apatah lagi orang-orang yang masih dalam kesesatan, yang masih tidak jelas cara hidupnya, tentu sangat membutuhkan kehadiran Al-Quran. Bahkan dikatakan sangat membutuhkan kehadiran Al-Quran dalam hidup dan kehidupannya agar dia juga bisa terpetunjuk dengan Al-Quran itu. Selain daripada itu, tentu saja Al-Quran ini kalau dalam bahasa Nabi SAW juga akan menjadi syafaat bagi orang-orang yang senantiasa mempelajari, mengkaji, menghayati, dan mengamalkannya. Ya, seperti dalam potongan hadis Nabi, Rasulullah mengatakan, ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Jadi nanti di hari kemudian, orang yang membaca Al-Quran, yang menghayati Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, dan mengamalkan sekaligus isi kandungan Al-Quran, maka nanti di hari kemudian akan datang, kata Rasulullah itu, dan sekaligus Al-Quran itu akan menjadi syafaat baginya. Ini sungguh luar biasa. Oleh karena itu, dengan peringatan nuzulul Quran, tentu saja kita merefleksi kembali akan kesyukuran kita terhadap Al-Quran ini sebagai wahyu, mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi dan untuk kita semuanya. Kenapa? Ternyata Al-Quran itu termasuk juga syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'un wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran sebagai syifa, sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Bahkan di dalam hadis juga disebutkan, nanti ketika orang-orang yang dirahmati oleh Allah masuk ke dalam surga, Allah akan mengatakan kepada mereka, ya yuqalu li sahibil Qur'ani, kata Nabi, Iqra warattil wartaki kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin kunta taqra'uha. Bacalah, tartillah, dan senantiasa akan ada tingkatan derajat yang akan diberikan oleh Allah kepadanya. Ya, karena sesungguhnya kata Allah dalam hadis kursi, sesungguhnya tempatmu adalah tergantung daripada ayat yang terakhir kamu baca. Ya, jadi penjelasan hadis ini itu ternyata tidak hanya diperuntukkan kepada yang hafiz, ya, yang sudah hafal Al-Quran, tetapi juga yang sering membaca Al-Quran sekalipun dia tidak hafal, tapi dia mentadabburi, berusaha untuk memahami kandungan, isinya, nilai-nilainya, lalu kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-harinya, maka ini juga akan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah kepadanya karena Al-Quran ini. Tentu saja Al-Quran adalah barakah. Seperti juga yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran.
kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Jadi kitab Al-Quran yang kami turunkan, kata Allah kepadamu, wahai Muhammad, sebagai sesuatu yang barakah. Sehingga kemudian ya, orang yang membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, insya Allah tidak ada ruginya. Tapi justru yang dia akan dapatkan adalah pahala yang begitu besar. Ya, sesuai dengan yang dinyatakan oleh Nabi, man qara'a harfan minal Qur'ani falahu asyru amsali falahu hasanah. Ya, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan diberikan satu pahala, satu kebajikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, sementara satu kebajikan itu akan dilipat gandakan jadi 10 kebajikan. Ya, lam nakul alif lam mim harfun, kita tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Ya, tapi alif, lam, dan mim itu adalah 3 huruf. Jadi kalau secara matematik, orang yang membaca alif, lam, mim itu berarti 3 huruf. Itu kalau dilipat gandakan sampai 10 kebajikan, maka berarti dia sudah mendapatkan 30 kebajikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi pada bulan Ramadan ini, lebih-lebih lagi ketika kita melihat ada beberapa hadis Nabi yang berkenaan dengan kebajikan. Ya, Rasulullah itu dalam potongan hadis mengatakan, wal hasanatu bi asyri amsalihha ila sab'umi'ati di'fin. Ya, kebajikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Coba kita lihat, para pemirsa TV Al-Ikhlas Ujung dimanapun berada, berapa huruf daripada Al-Quran? Huruf Al-Quran itu ada yang mengatakan sekitar berapa itu? 320.015 hurufnya. Ya, 320.015. Nah, kalau 320.015 ini dilipat gandakan per huruf sama dengan 10 kebajikan, maka kita akan mendapatkan pahala sebanyak 3.200.150. Sungguh luar biasa. Belum lagi kalau pahalanya itu sampai 700 kali lipat. Ya, 320.015 itu kalau dikali 700 itu mungkin ada sekitar 2 miliaran mungkin itu. Itulah kelebihan membaca Al-Quranul Karim. Dan kelebihan ini, seperti yang disebutkan oleh para ulama, itu hanya diberikan kepada manusia. Iya, kata ulama kita, malaikat-malaikat Allah itu tidak diberikan kelebihan membaca Al-Quran, sehingga kemudian para malaikat itu hanya diberikan untuk mendengarkan Al-Quran saja. Sama dengan para jin. Jin-jin, ya, itu mendengarkan Al-Quran, seperti yang disebutkan sendiri oleh Allah dalam Al-Quran. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa'amanna bihi walam nusyrik bi rabbina ahada. Tapi jin itu tidak diberikan keistimewaan membaca Al-Quran lalu kemudian diberikan pahala yang berlipat ganda. Tapi kelebihan ini hanya diperuntukkan oleh Allah kepada manusia saja. Malaikat tidak diberikan kelebihan itu. Jin tidak diberikan kelebihan itu, tapi manusia saja. Mereka hanya diberikan kesempatan untuk mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran itu. Ya. Selanjutnya, kelebihan orang yang membaca Al-Quran seperti yang disebutkan oleh para ulama kita. Orang yang membaca Al-Quran adalah orang yang paling jernih pikirannya. Ya, cerdas pikirannya, jernih pikirannya. Sampai-sampai Imam Al-Qurtubi itu mengatakan, orang yang sering membaca Al-Quran, dia tidak akan pikun sekalipun nanti umurnya sampai 100 tahun. Sungguh luar biasa. Akan diberikan banyak keberkahan oleh Allah orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Ada satu cerita kisah yang menarik. Dulu ada seorang bernama Hisham Al-Kalbi.
Ini dijelaskan oleh guru kita Imam Ibnul Jauzi dalam satu kitab namanya Al-Azkiya. Orang ini ya bisa dikatakan otaknya sangat tumpul, tidak bisa membaca Al-Quran. Tidak bisa. Ya, intinya orang ini berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku kesempatan, bukakanlah hatiku agar aku bisa menghafalkan Al-Quran-Mu. Sehingga tidak lama dia melihat ada rumah kosong, di situ dia niatkan, saya akan masuk ke rumah kosong ini dan saya tidak akan meninggalkan rumah kosong ini kecuali telah menghafal Al-Quran. Dan Allah mengijabah keinginannya, mengijabah harapannya, sehingga dia bisa menghafal Al-Quran di tempat itu hanya ya selama 3 hari saja. Sungguh luar biasa. Dia bisa menghafalkan Al-Quran khatam itu 3 hari saja. Itu disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Azkiya, seorang yang bernama Hisham Al-Qalbi. Saya kira ini untuk sementara pemirsa TV Al-Ikhlas Ujung dimanapun berada. Untuk sementara sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pemirsa Al-Ikhlas Ujung Bone TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi materi pembuka yang dibawakan oleh Andre Guruta terkait nusul Quran. Baik Ustaz, ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ya, yaitu diantaranya apa hukum memperingati nusul Quran Ustaz? ya. Silakan. Jadi memperingati nuzulul Quran itu sebenarnya ya mengenang ya bahwa Al-Quran itu memang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan begitu ya paling tidak memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa selalu ada perhatian untuk lebih banyak membaca, mengkaji, mentadabburi Al-Quran itu. Nah, Ya, karena jelas Al-Quran itu ya diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah ya pada bulan Ramadan ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Jadi tidak ada masalah kita memperingati dalam arti kita mengingat-ingat akan sejarah turunnya pertama kali Al-Quran itu kepada Nabi sebagai wahyu yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. nah. Ya. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz dari pertanyaan pertama. Ya. Kemudian ada pertanyaan kedua lagi Ustaz. Apa perbedaan nuzul Quran dan Lailatul Qadar Ustaz? Mohon penjelasan. Iya. Nah. Jadi nuzulul Quran itu sebenarnya maknanya lebih spesifik ya. Artinya nuzulul Quran ya turunnya Al-Quran. Nah. Sekalipun memang kalau kita melihat ayat Al-Quran sendiri, inna anzalnahu fi lailatul qadri, ya tentu yang dimaksud inna anzalnahu sesungguhnya kami telah menurunkan ya. Yang dimaksud adalah Al-Quran itu. Kapan diturunkan? Fi lailatul qadri, ya pada malam Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan. Ya. Kalau Lailatul Qadri itu ya artinya sifatnya lebih umum, di mana Lailatul Qadar itu kan khairu min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fihi biha bi'izni rabbihim min kulli amr. Jadi ada banyak urusan yang turun dibawa oleh para malaikat-malaikat Allah pada malam itu. Termasuk kata ulama adalah rezekinya manusia itu. Termasuk para kata ulama adalah ajal-ajal manusia itu. Siapa yang akan mati, ya siapa yang akan lahir dan seterusnya. Jadi Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan barakah, penuh dengan kemuliaan. Ya, itu sifatnya lebih umum karena banyak hal yang terjadi pada malam itu. Ya, ada banyak penentuan-penentuan yang dibawa oleh para malaikat-malaikatnya Allah. Ya, kalau nuzulul Quran itu artinya hanya sebatas memang turunnya Al-Quran itu. Tapi ada ada talazum, ada keterkaitan bahwa Al-Quran itu juga diturunkan di malam yang penuh dengan kemuliaan itu, yakni Lailatul Qadar. Baik, terima kasih Ustaz. Masih ada satu pertanyaan, yaitu mengapa Al-Quran Ustaz diturunkan secara beransur-ansur Ustaz? Iya. Mohon penjelasannya Ustaz. Jadi betul Al-Quran itu diturunkan beransur-ansur ya, selama kurang lebih 23 tahun. Ya, munajjaman atau bitadarruj.
Ya, tentu saja para ulama kita sudah menjelaskan panjang lebar tentang hikmah di balik turunnya Al-Quran itu secara beransur-ansur. Ya, paling tidak pertama kata para ulama kita beransur-ansur supaya juga manusia itu ketika menerima Al-Quran itu dia ada kesiapan. Jadi sedikit demi sedikit dia bisa memahami, memudahkan untuk memahaminya, menghafalkannya dan seterusnya. Yang kedua juga itu kan kondisinya memang harus seperti itu. Jadi tidak sekaligus. Ya, supaya di situ ada raf'ul harji wal masyakkah. Jadi ada ada keringanan, ada kelonggaran. Karena kalau sekaligus nanti terasa berat. Mana lagi untuk memahami dan menghafalkannya itu agak susah. Tapi kalau sedikit demi sedikit, ya munajjaman, ya beransur-ansur, bitadarrud atau bitadrij, itu nanti ayat per ayat itu insya Allah akan mudah dipahami. Dan itulah yang terjadi dialami oleh para sahabat-sahabat Nabi di awal-awal. Mereka itu setiap ada ayat yang turun kepada Nabi, mereka itu langsung menghafalnya. Sehingga mereka itu disebut dengan qurra. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Khaldun, bahwa para sahabat Nabi yang kebetulan diberi ilmu oleh Allah terkait dengan risalah yang dibawa oleh Nabi, mereka disebut dengan qurra, para ahli baca. Ya, itu tadi konsekuensinya, ya, dan hikmahnya sekaligus kenapa Al-Quran itu diturunkan secara beransur-ansur untuk memudahkan. Ya. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya dari beberapa pertanyaan yang sudah kita jawab. Baik, para pemirsa Alilas Ujungmane TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, tapi insya Allah kita akan menjawab di kesempatan berikutnya. Taib, terakhir Ustaz, kami ingin memberikan kesempatan untuk memberikan kesimpulan atau kalimat penutup pada tema kita hari ini Ustaz. Fadhal. Ya, tentu saja Al-Quran ini adalah surat dari Allah ya, kalau dalam bahasa kita sekarang. Jadi itu surat, tentu saja tujuannya diturunkan untuk kita baca. Karena itu Al-Quran itu selalu harus dibaca kapan saja, di mana saja. Jadi Al-Quran bukan tujuannya diturunkan untuk dijadikan aksesoris, disimpan, tidak pernah dibaca. Ya, itu barangkali yang paling penting. Mari kita bersemangat membaca Al-Quran seperti halnya kita bersemangat membaca WA. Insyaallah. Ya, jangan justru semangatnya ya lebih fokus pada WA-nya, Al-Qur'annya ditinggal. Ya, padahal ini kan Al-Qur'an ini mukjizat, tidak ada bacaan yang ganjaran pahalanya begitu besar kecuali adalah Al-Qur'anul Karim. Dia menjadi syafaat bagi kita, akan menjadi penolong kita, pembela kita, karena itulah mukjizat yang terbesar yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Para pemirsa Alilas Ujungmane TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat menarik materi kita, tema kita pada sore hari ini. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Anda Guru Ta atas ilmu dan kesempatannya saat pada kesempatan ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, terakhir kami ingin menginformasikan bahwasanya salah satu kewajiban kita dalam bulan Ramadan adalah membayar zakat, khususnya zakat fitrah. Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah, Ikhlas Peduli Umat mengajak para hadirin dimanapun berada untuk menunaikan zakat fitrahnya dan menyisihkan infak dan sedekahnya untuk kepentingan umat. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di Ramadan Mubarak berikutnya. Wallahumma fiq ila tariqil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.